Anda kembali di Breaking News Metro TV, kita kembali lanjutkan perbincangan Mbak Titi. Setelah putusan MK, ada bisa dikatakan momen-momen yang dikatakan menjadi contoh untuk masyarakat. Misalnya kemarin ada pertemuan Surya Paloh dengan Imin, kemudian ada pertemuan Surya Paloh dengan Anies Baswedan. Pasangan Amin sendiri juga sowan atau silaturahmi ke PKS. Dari pertemuan-pertemuan pasca putusan MK ini, apa sebenarnya yang bisa dimaknai oleh masyarakat? Ya, memang proses di MK itu sendiri menarik ya. Saya sebagai pembelajar hukum itu mendapatkan banyak pencerahan dan juga ilmu-ilmu baru dari proses di MK. Termasuk terobosan-terobosan dari sisi prosedural dan hukum acara. Tetapi misalnya kedewasaan politik itu dimunculkan oleh paslon mulai dari ketika pembacaan permohonan perselisihan hasil itu kan baik pemohon paslon nomor 1, nomor 3 sama-sama datang ke MK. Pembacaan putusan pun paslon nomor 1 dan 3 sama-sama datang ke MK. Empat-empatnya ya, itu baru pertama begitu. Jadi ini mengajarkan kepada pemilih kita, publik kita bahwa sebuah perselisihan hukum itu mekanisme biasa di dalam memperjuangkan sebuah proses keadilan pemilu. Jadi bagaimana kemudian proses di MK itu memindahkan arena jalanan ke ruang persidangan. Nah, ketika Mahkamah Konstitusi terlepas ada yang puas tidak puas sudah mengambil keputusan, sudah membuat putusan, mereka kan kemudian menyampaikan ucapan selamat kepada presiden terpilih. Dan ucapan selamat itu harus dimaknai penghormatan terhadap rangkaian proses pemilu yang sudah dilakukan. Jadi ketika MK menjadi pemutus akhir terkait dengan legalitas dan keabsahan hasil pemilu, maka pasangan calon menghormati. Itu yang pertama. Yang kedua, para elit politik kan ketika mereka saling bertemu dan kemudian memperlihatkan perbedaan pilihan politik tidak menghambat untuk membangun komunikasi politik, dialog, diskursus. Karena intisari dari demokrasi itu adalah salah satunya diskursus, dialektika, dialog begitu. Nah, itu juga mengajarkan kepada publik kita perbedaan pilihan politik tidak menghambat kita untuk membangun dialog di antara para pendukung ataupun para pemilih yang punya pilihan politik berbeda. Jadi bilik suara itu adalah artikulasi kita sebagai voter, sebagai pemilih kedaulatan rakyat. Keluar dari bilik suara kita tetap menjadi civic, warga negara yang akan mengawasi apapun program kerja, pemenuhan janji-janji politik, siapapun yang terpilih. Baik orang yang kita pilih ataupun kita tidak pilih, orang yang kita pilih sekalipun, itu harus kita kontrol berbasis kinerja, bukan berbasis preferensi politik. Bahwa siapapun dia, asal dia saya pilih, maka kinerjanya pasti akan selalu baik. Tidak begitu. Atau sebaliknya, siapapun dia, selama saya tidak mendukung dan memilih dia, maka dia akan selalu salah. Jadi disinilah proporsionalitas kita sebagai pemilih untuk memberikan penilaian dan kontrol peran kita sebagai warga negara. Jadi, nah ketika misalnya elit ini sudah saling berkomunikasi, sudah saling membangun ya bisa dikatakan interaksi politik begitu, maka sebagai warga negara kita kembali kepada posisi kita untuk kemudian menjadi pengontrol ya di dalam proses jalannya pemerintahan ke depan. Di masa-masa menuju pelantikan calon terpilih ya, ini kan masih ada kurang lebih 7 bulan begitu. Ini durasi yang saya kira tetap juga kita harus mengawasi prosesnya. Di saat yang sama juga ada agenda besar daerah tadi, pilkada begitu. Proses pencalonan beberapa partai sudah mulai menerima pendaftaran. Kita jangan abai juga tuh. Jangan sampai seolah-olah pencalonan itu eksklusif hanya milik partai. Karena kalau kita perhatikan konfigurasi koalisi pencalonan di nasional, eksekutif nasional, itu tidak serta-merta tergambarkan di konfigurasi pencalonan di pilkada. Nah ini pentingnya kita memahami proses ini belum sepenuhnya tuntas. Gitu. Tapi artinya kalau Mbak Titi melihat sinergitas itu bisa jadi harapan untuk masyarakat yang ditunjukkan oleh para elit parpol, termasuk juga dari 4 capres-cawapres dari 0103 yang bahkan pada saat pembacaan putusan MK itu hadir, tidak seperti dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Itu sinergitas itu sudah terlihat di situ. Iya betul, itu menunjukkan kedewasaan berpolitik dalam bingkai negara hukum ya. Jadi kontestasi politik kemudian ketika ada perselisihan itu diselesaikan dengan jalur hukum, diikuti prosesnya dengan baik, dan kemudian ketika sudah ada putusan
kita menghormati hasil yang memang sudah diputuskan itu. Dan yang paling penting menjadi pembelajaran adalah ketika paslon nomor 3 mengucapkan misalnya selamat terpilih atas keterpilihan pada calon, lalu paslon nomor 1 juga demikian, itu ya itulah bagian dari kedewasaan berdemokrasi. Jadi terlepas dari perselisihan atau keberatan atas hasil yang mereka tempuh melalui upaya hukum, ya ketika hukum sudah memutuskan, mereka menghormati putusan itu. Tetapi kan dalam konteks kontrol, pengawasan, ya itu berjalan terus begitu. Nah ini demokrasi adalah dialog, diskursus, dia anti kekerasan begitu ya. Nah itu yang memang harus kita kedepankan. Baik, saya mau ke Mas Burhan. Mas, kita kan akan senang, masyarakat akan merasa adem begitu ya ketika melihat elit-elitnya ini sudah bersinergi, kemudian sudah saling bersilaturahmi seperti tadi dikatakan Mbak Titi. Tapi masih melihat nggak gejolak yang terjadi di akar rumput? Karena kan kemarin sampai putusan MK saja sebenarnya masih ada aksi massa, masih ada polarisasi tadi dikatakan. Sebenarnya dari sisi eskalasi sangat kecil sekali ya di tingkat masyarakat. Bahkan dari data survei kita sebenarnya masyarakat lebih dewasa ketimbang elitnya. Jadi banyak sekali masyarakat yang sudah move on gitu ya, dengan Mas, segala catatan terhadap proses pemilu ya. Misalnya kalau kita bandingkan tingkat persepsi publik atas penyelenggaraan pemilu di 2019 itu polanya begini. Di exit poll itu umumnya masyarakat siapapun capres yang mereka pilih itu menganggap pemilu itu jurdil. Itu exit poll karena memang waktu exit poll kan mereka belum tahu siapa yang menang. Tetapi setelah berlalu kemudian mereka diinformasikan calon yang mereka dukung kalah, misalnya melalui quick count, baru tahu oh ternyata capresnya kalah, itu biasanya ada penurunan persepsi publik atas apakah pemilu dianggap baik atau tidak. Karena biasanya menurut teori electoral loser, kalau calon yang didukung kalah, mereka cenderung mempersepsi bahwa pemilu itu tidak adil. Itu wajar, terjadi di mana-mana. Tapi bedanya di 2019, yang mengalami penurunan dari exit poll ke post election survey yang menganggap pemilu itu curang, itu dropnya luar biasa. Dari 90% lebih yang menganggap awalnya di exit poll pemilu itu jurdil, tapi setelah calon yang mereka dukung kalah, waktu itu calon Pak Prabowo ya, itu pendukungnya langsung turun tuh, yang menganggap pemilu itu adil jadi turun jauh. Jadi kurang lebih hanya sekitar 50-an% dari total populasi. Kemarin juga mengalami penurunan, tetapi tidak sejauh dibanding 2019. Karena memang polarisasi yang terjadi sekarang itu lebih di tingkat elit ketimbang di tingkat massa. Karena massa tidak cukup mampu memahami bagaimana proses kecurangan terjadi secara sistematik. Karena itu terlalu tinggi kan buat 37% masyarakat kita yang lulusan SD atau bahkan nggak sekolah. Nah, poin saya sekarang itu justru yang dituntut kedewasaan itu elitnya. Karena masyarakatnya umumnya udah move on. Ya. Elitnya yang dituntut itu lebih menunjukkan gesture dan sinyal menerima hasil pemilu apapun hasilnya meskipun tidak semuanya memuaskan ya. Kemudian juga tadi yang seperti Mbak Titik sampaikan, kita segera menjalankan semua rekomendasi yang disampaikan oleh MK. Yang menurut saya juga catatan kaki saja dari apa yang sudah disampaikan oleh kalangan NGO, kalangan akademisi, bagaimana mengatasi supaya tidak terjadi misalnya abuse of power, bagaimana memisahkan dan mendefinisikan incumbent incentive sehingga tidak digunakan untuk kepentingan calon tertentu. Jadi itu yang loophole dari sisi hukum itu yang harus segera dibenahi. Sembari tadi elit menurut saya harus menunjukkan gesture dewasa menerima hasil, tetapi juga jangan jadi sarana untuk politik dagang sapi ya gitu kan. Jadi ada inilah, ada titik tengah ya. Satu sisi kita menunjukkan gesture kepada pemilih bahwa elit politik itu lebih dewasa ketimbang yang diharapkan. Saat yang sama juga menunjukkan satu keinginan kuat untuk memperbaiki apa yang kurang yang kita saksikan selama proses 2024. Baik, artinya kedewasaan berpolitik para elit justru bisa dipelajari dari masyarakat sekarang yang sudah jauh lebih adem begitu dalam tanda kutip begitu ya Mas Burhan ya. Nanti kita akan juga membahas lagi yang tidak kalah penting adalah terkait dengan proses transisi pemerintahan ini juga akan jadi sorotan Mbak Titi dan juga Mas Burhan. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.